Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan di kondisi seperti ini, tetap jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatannya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Pak Sukat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada sebuah kasus nih, di mana untuk meracik minuman herbal, nenek harus menuangkan setengah liter rebusan daun ceri 1 kali setiap jam selama 5 jamnya. Lalu pertanyaannya, berapa liter kandungan rebusan daun ceri dalam minuman herbal tersebut? Nah, dari kasus tadi dapat kita ketahui, nenek harus menuangkan setengah liter rebusan daun ceri 1 kali setiap jam selama 5 jamnya. Berarti di sini nenek harus menuangkan setengah liter setiap jamnya ya, selama 5 jam. Misalkan nih, Bapak punya gelas. Nah, Bapak akan menuangkan setengah liter pada 1 jam pertama, sebanyak setengah liter tadi. Lalu Bapak tuangkan lagi nih setengah liter pada 1 jam selanjutnya atau di 2 jamnya. Nih, 1 jam, 2 jam, lalu Bapak tuangkan lagi pada 1 jam selanjutnya sebanyak setengah liter lagi. Lalu Bapak tuangkan lagi sebanyak setengah liter pada 1 jam selanjutnya, dan Bapak tuangkan lagi setengah liter pada 1 jam selanjutnya. Sampai selama 5 jam, sehingga kita peroleh tadi 5 kali penuangan rebusan daun cerinya. Nah, lalu tadi kan yang ditanya berapa liter ya rebusan daun ceri dalam membuat ramuan tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat, kita tuangkan setengah liter, setengah liter, setengah liter, setengah liter, dan setengah liter. Kita jumlahkan, maka tentu hasilnya yaitu 5/2, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5/2, sehingga nenek harus menuangkan 5/2 liter rebusan daun ceri untuk membuat ramuan tersebut. Namun permasalahan tersebut juga dapat kita tulis sebagai berikut nih, anak-anak semua. 1/2 dikali dengan 5. Dimana kita ketahui ya, tadi 1/2 ini yaitu nenek harus menuangkan setengah liter rebusan daun ceri. Dan 5-nya ini dari mana? Di sini nenek menuangkan selama 5 jam. Jadi 1/2 dikali 5. Lalu bagaimana cara menghitung perkalian pecahan ini? 1/2 dikali dengan 5. Ya, dimana kita tahu ya anak-anak semua, untuk pecahan itu terdiri dari 2 unsur, yaitu pembilang dan penyebut. Untuk pembilang di sini yaitu ini, bagian atas pecahan ini, dan penyebut yaitu bagian bawah pecahan ini. Nah, lalu kita kalikan 1 dikali dengan 5. Nah, kita perkalikan pembilangnya dengan konstantanya, yaitu angka 5. Angka ini di depan ini kita kalikan 1 dikali 5, sehingga 1/2 dikali 5 sama dengan 5/2. Nah, kita juga bisa nih anak-anak semua menggunakan bantuan garis bilangan untuk menghitung perkalian dari pecahan tersebut. Misalkan nih, Bapak buat garis bilangan dengan jarak setengah. Berarti kan ini dari negatif 1, jaraknya setengah, di sini negatif 1/2. Lalu jarak setengah lagi, di sini 0, jarak setengah, setengah, lompat setengah, setengah, setengah. Nah, kita bisa hitung dari 0, kita tarik sebanyak 5 kali. Karena tadi kan selama 5 jam ya, kita tarik sebanyak 5 kali dari garis bilangan ini, yaitu 0 ke setengah, setengah, ke 1, 1 ke setengah, jadi 1/2, 1/2 ke 2, 2 ke 2/2. Jadi dengan garis bantuan pun kita bisa tahu
hasil dari 1/2 dikali 5 yaitu 2 1/2, 2,5 atau 5/2. Nah, gimana anak-anak? Udah paham belum? Jadi dari kasus tadi dapat kita simpulkan perkalian dua pecahan atau lebih yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Nah, kita bisa lihat nih ilustrasinya A per B dikali dengan C per D, di mana pembilangnya yaitu di sini kan A dan C, yaitu A dikali C, dan penyebutnya yaitu B dan D, B dikali D. Ya, seperti itu untuk perkalian dari bilangan pecahan, anak-anak. Nih, mungkin Bapak bisa langsung ke contoh perkalian dari bilangan pecahan, di mana di sini Bapak mempunyai contoh soal. Yang pertama, 1/3 dikali 1/2. Di sini hasilnya 1/6 ya. Nah, dari mana 1/6 ini? Jadi 1/6 ini kita peroleh dari seperti definisi perkalian pecahan tadi yang Bapak jelaskan, yaitu pembilangnya dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Di sini kan pembilangnya yaitu 1 dan 1. Jadi 1 dikali 1 yaitu 1. Dan penyebutnya 3 dan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Gimana anak-anak? Udah paham belum? Mungkin kalau belum paham, kita bisa masuk ke contoh selanjutnya nih. Sini Bapak punya kasus 2/3 dikali 3/4. Sama halnya seperti tadi, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Di mana pembilangnya 2 dan 3, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 3 penyebutnya 3 dan 4, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga kita peroleh perkalian dari 2/3 dikali 3/4 sama dengan 6/12. Nih, bisa dilihat anak-anak ya. Jadi, intinya dari perkalian bilangan pecahan itu yaitu pembilangnya kita kalikan dengan pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan penyebut. Mungkin untuk lebih mantap lagi, Bapak kasih contoh lagi nih yang terakhir. Di sini Bapak punya 2/5 dikali 3/4. Nah, sama seperti tadi. Pembilangnya yaitu 2 dan 3, kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu penyebutnya 5 dan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga 2/5 dikali 3/4, 6/20. Nah, dari contoh tadi bisa kita simpulkan. Jadi, misalkan diketahui pecahan, suatu pecahan A per B dan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0? Karena begini anak-anak, jika B-nya ini kita ganti dengan 0, tentu A per 0 kan hasilnya sama dengan 0. Jadi bakalan hasilnya tentu saja 0. Jadi kita simpulkan di sini A per B dan C per D, B-nya tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Maka bisa kita perkalikan pembilang dengan pembilangnya, yaitu A dan C, dan penyebut dengan penyebutnya, yaitu B dan D. A dikali C, yaitu untuk pembilangnya, dan B dikali D untuk penyebutnya. Ya, mungkin itu saja untuk materi dari perkalian bilangan pecahan. Selanjutnya mungkin bisa anak-anak coba screenshot untuk latihan soalnya ini. Bapak memiliki latihan soal di mana 5 soal, dan nanti juga Bapak akan masukkan di dalam Google Form untuk sebagai tugas latihan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga anak-anak bisa paham untuk materi bilangan perkalian pecahan ini, dan harapannya anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dari matematika ini. Ya, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.